Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Banyaknya muslimah mengenakan celana panjang bukanlah pemandangan yang asing di tengah masyarakat. Bahkan sudah menjadi tren baru yang menjadi simbol wanita modern dan gaul. Namun, apakah penggunaan celana panjang bagi wanita dilarang dalam Islam? Mengingat seorang wanita tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki. Lalu bagaimana jika menggunakan celana panjang yang longgar? Apakah dalam hal ini diperbolehkan? Atau adakah ketentuan celana panjang bagi para wanita? Pertanyaan seputar wanita bolehkah pakai celana panjang atau tidak memang ini cukup hangat untuk diperdebatkan. Lantaran pasalnya adalah apakah ini bisa dianggap sebagai seorang wanita meniru-niru menyerupai pakaian yang lawan jenisnya yaitu laki-laki. Nah, dalam hal ini memang ada hadis yang menyebutkan tentang larangan seorang wanita menyerupai pakaian laki-laki. La'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah itu melaknat para wanita yang mutasyabbihat, yang berpenampilan, yaitu termasuk diantaranya pakai pakaian, kostum, ya, baju, celana, dan sebagainya, yang ini menjadi ciri khas lawan jenisnya. Cara lawan jenisnya adalah laki-laki. Pakaian yang digunakan, cara tampilnya itu sengaja untuk meniru gaya laki-laki. Nah, ini memang di dalam hadis disebutkan termasuk yang dilaknat. Nah, ketika kita terjemahkan, kita turunkan dalam alam realita, yang jadi pertanyaan adalah ketika seorang wanita pakai celana panjang, apakah bisa dianggap juga sebagai dia ini punya niat untuk menyerupai pakaian lawan jenis yaitu pakaian laki-laki? Apakah termasuk atau tidak? Di sini nanti banyak orang memandang dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Katakan nanti ada para ulama yang mengatakan bahwa iya, pakai celana panjang kok perempuan, ya berarti dia ngikutin pakaian-pakaiannya laki-laki, karena celana panjang itu menurut pandangan mereka adalah pakaian khas milik laki-laki. Perempuan tidak boleh pakai celana panjang. Jangan kaget kalau ada yang berfatwa seperti itu. Oleh karena itu nanti kita akan menemukan pada sosial media, pada pengajian, majlis taklim dan mana-mana itu para kiai, para ustadz dan sebagainya yang memfatwakan haram secara mutlak. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk menyerupai pakaian lawan jenisnya, menyerupai laki-laki, dan itu dianggap terlaknat. Tetapi banyak juga para ulama yang punya sudut pandangnya agak berbeda. Tidak mentang-mentang itu celana panjang lantas bisa dianggap sebagai pakaian khas laki-laki. Kenapa? Karena sama-sama celana panjangnya ternyata modelnya berbeda-beda. Kalau kita masuk ke toko busana, toko pakaian, lalu kita bilang kepada yang jaga, saya mau cari celana, pasti akan ditanya dulu, celana panjang laki-laki kah atau celana panjang wanita? Nah, baru nanti kita akan diantarkan ke tempat yang berbeda. Sama-sama celana panjang, tapi model, corak, gaya, potongan, itu ternyata untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Artinya sama-sama celana panjang, tapi tetap tidak sama. Ada kesamaan, tapi bukan berarti itu menyerupai atau mirip. Dan akan lucu kalau seorang laki-laki pakai celana panjang yang khas celana panjangnya wanita. Pasti akan dibilang, wah keliru kostum Anda. Nah, padahal dia pakai celana panjang, tapi itu celana panjang wanita. Sebagaimana juga akan menjadi lucu dilihat dalam pandangan mata kita, kalau seorang perempuan pakai celana panjang khas celana panjangnya laki-laki. Nah, pandangan yang kedua ini agak sedikit lebih luas wawasannya, tidak secara mutlak mengharamkan, tapi masih melihat tetap saja di antara dua jenis celana panjang ini ada perbedaannya. Antara celana panjang laki-laki punya potongan model corak yang tertentu, dan celana panjang perempuan punya potongan model corak yang tertentu dan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang menyerupai pakaian itu. Karena ada banyak profesi di mana seorang wanita harus pakai celana panjang. Katakanlah ketika dia menjadi seorang, katakanlah atlet misalnya, atau ketika dia dalam keadaan tertentu dia harus pakai kostum yang tidak mungkin dia pakai rok panjang dan sebagainya, akan bikin dia jadi ribet, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu adalah sesuatu yang membuat dia menjadi tidak bebas bergerak, tidak bisa menjalankan profesinya. Tetap dia harus pakai celana panjang, cuma modelnya saja harus berbeda dengan panjang laki-laki.
Pemirsa sana, seorang muslimah seharusnya menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Akan tetapi, ada sebagian kaum muslimah ketika keluar rumah tidak menggunakan kaos kaki, sehingga telapak kakinya terlihat. Apakah telapak kaki wanita termasuk ke dalam aurat? Lalu bagaimana dengan muslimah yang menggunakan baju panjang hingga menyentuh tanah, tapi tidak menggunakan kaos kaki? Apakah diperbolehkan? Telapak kaki wanita dalam pandangan para ulama umumnya memang bagian dari aurat, karena definisi aurat wanita itu pada dasarnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali yang bukan aurat itu hanya wajah dan kedua tangan, batasnya sampai pergelangan tangan mereka itu. Jadi hanya wajah dan kedua tangan itu saja yang bukan aurat. Selebihnya aurat termasuk juga apa yang ada pada bagian bawah, mata kaki ke bawah, telapak kaki dan sebagainya. Pada dasarnya itu adalah aurat, sehingga tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya yang lain jenis itu. Nah, sholatnya seorang wanita pun harus menutup aurat, sehingga kakinya itu tetap harus tertutup. Jadi banyak wanita di negeri kita yang kalau sholat mereka pakai mukena, yang kemudian menutupi kakinya juga. Tapi agak sulit memang kalau kemana-mana beraktivitas sehari-hari pakai mukena, karena akan keserimpet barangkali. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, para wanita ini tidak menggunakan mukena kemana-mana, tetapi pakaian yang sekiranya menutup seluruh tubuhnya, bagian bawah yaitu mata kaki ke bawah, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai hal-hal yang sekiranya bisa menutupi kakinya, karena pada dasarnya telapak kakinya itu termasuk jari-jarinya sampai kepada batas mata kaki itu memang aurat. Jadi ini adalah sesuatu yang oleh kebanyakan ulama, mayoritas ulama, jumhurul fuqaha, 3 mazhab utama yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan juga mazhab Hambali, semua sepakat mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua tangannya sampai batas pergelangan. Nah, pengecualiannya yaitu kalangan ulama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa batas mata kaki ke bawah bagi seorang wanita bukan aurat karena darurat. Mereka mengatakan sulit bagi seorang wanita kemana-mana harus menutup mata kaki ke bawah. Nanti dia keserimpet, nanti dia bisa jatuh. Apalagi banyak juga wanita yang bekerja di ladang, bekerja di sawah, bekerja yang kasar dan sebagainya, yang tidak memungkinkan dia untuk bergerak ke sana kemari, tapi dengan baju yang keserimpet-serimpet sampai harus menginjak ujung pakaiannya yang terkena ke tanah. Oleh karena itulah kebijakan dari para ulama mazhab Hanafi, mereka mengatakan batas auratnya wanita itu selain wajah dan kedua tangan sampai pergelangan tangan, termasuk juga yang bukan aurat adalah dari mata kaki ke bawah. Khusus hanya pada mazhab Hanafi saja. Kalau kita berkesempatan bertandang ke negeri-negeri yang mazhabnya Hanafi, seperti di Turki, di India, Pakistan, Cina, beberapa negara yang lain yang memang mazhabnya Hanafi, jangan kaget kalau kita melihat banyak wanita yang sholat dan kemudian mata kaki ke bawah itu terlihat, terbuka. Kenapa? Karena dalam pandangan mazhab Hanafi itu bukan termasuk aurat, sehingga tidak ditutup pun tidak apa-apa. Mungkin kita akan ketemu dengan wanita-wanita dari negeri yang bermazhab Hanafi itu ketika kita ada di Mekah atau di Madinah, karena mereka juga berdatangan ke negeri itu, dan kita mungkin akan kaget, terheran-heran, ternyata mereka sholat tapi kakinya kelihatan, apakah sah sholatnya atau tidak? Nah, dalam hal ini memang para ulama di dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa mata kaki ke bawah itu bukan aurat karena alasan darurat. Sementara mayoritas ulama, jumhurul ulama, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat bahwa tidak ada darurat dalam hal ini. Tetap saja mata kaki ke bawah harus ditutup, walaupun dengan menggunakan kaos kaki, sepatu, atau rok yang panjang, atau mukena yang menutupi itu semua. Pemirsa sana, dalam syariat agama, rambut wanita adalah aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki asing atau yang bukan mahramnya. Masalahnya, bagaimana dengan laki-laki yang melihatnya? Apakah juga berdosa lelaki yang melihatnya? Seperti halnya wanita yang memperlihatkan auratnya. Rambut wanita juga bagian dari aurat. Oleh karena itu, haram untuk terlihat atau diperlihatkan atau sengaja untuk dipertontonkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka para wanita akan berdosa kalau sampai rambutnya ini bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya itu.
Dan yang berdosa dalam hal ini ada dua pihak. Pertama yang memperlihatkan, dalam arti sengaja dia buka, sengaja dia tidak pakai kerudung, tidak pakai hijab dan sebagainya, yang sudah pasti akan membuat orang lain, dalam hal ini laki-laki yang bukan mahram itu, ya terpaksanya jadi harus melihat juga. Jadi yang dosa ada dua pihak, si perempuannya dan si laki-lakinya, yang memperlihatkan atau sengaja membiarkan terlihat dengan yang memang sengaja untuk melihatnya, menikmatinya, bahkan kemudian juga bisa sampai timbul nafsu dan syahwatnya. Nah, bab membuka aurat ini adalah bab yang memang paling hati-hati para ulama dalam membicarakannya. Wabil khusus karena ini berdosa. Laki-laki yang melihatnya berdosa dan perempuan yang sengaja membukanya juga berdosa. Apakah dihitung perhelai dari rambutnya itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas rambut seorang wanita itu adalah aurat yang pada dasarnya tidak boleh terlihat kecuali kepada laki-laki yang mahramnya, entah itu ayahnya, kakaknya, saudara laki-laki, adiknya, pamannya, keponakannya, atau putranya sendiri. Itu wilayah mahram laki-laki yang boleh melihat rambut seorang wanita karena memang kemahraman itu membolehkan terlihat aurat. Tapi di luar dari laki-laki yang mahram, yaitu yang dikatakan mereka yang bukan mahram atau disebut juga dengan laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahram, maka mereka tidak boleh melihat. Lalu bagaimana kasusnya kalau sengaja perempuan itu membukanya biar jadi terlihat? Dan ini seperti menyebarkan jebakan-jebakan agar laki-laki semua jadi ikut berdosa. Nah, bagi kita yang laki-laki, kalau berada di tempat yang dimana perempuannya kemudian membuka aurat itu semua, memang ini menjadi tantangan tersendiri karena sebenarnya kita tidak mau melihat, tapi terlihat. Karena mau nggak mau kita harus melihat jalan. Karena kalau kita jalan sambil memejamkan mata, sambil merem, bisa-bisa kita nabrak tiang. Dan itu lebih besar madharatnya. Terpaksa harus kita buka mata kita. Tapi di depan pemandangan kita ini, banyak sekali wanita yang tidak memakai kerudung, yang membiarkan saja auratnya terbuka. Akhirnya dosanya itu dapat dua-duanya. Yang membuka aurat itu berdosa, dan kitanya pun yang laki-laki terpaksa jadi harus berdosa. Nah, berdosa karena terpaksa. Pilihannya adalah mau selamat atau tidak. Kalau mau selamat, ya terpaksa harus buka mata. Tapi resikonya jadi berdosa. Tapi kalau kita mau pejamkan mata kita biar tidak melihat aurat itu, resikonya nabrak tiang. Dan ini juga masalah lagi. Oleh karena itu, anjuran yang paling baik adalah mbok yo para wanita ini tutuplah auratnya agar jangan sampai laki-laki kemudian terjebak dengan dosa-dosa yang ditebarkan oleh para wanita. Boleh jadi mereka tidak tahu bahwa menutup aurat itu wajib. Tetapi satu hal yang juga perlu kita ketahui, ketidaktahuan itu bukan berarti membuat kita terbebas dari dosa-dosa. Oleh karena itu kita perlu belajar yang lebih dalam, yang lebih luas tentang kewajiban-kewajiban yang paling dasar dalam agama Islam, yaitu kewajiban menutup aurat bagi seorang wanita agar laki-laki tidak terjebak untuk melihat auratnya. Pemirsa sana, terkadang saat sholat wajib kita merasa kurang khusyuk, entah karena bacaan yang salah atau karena hal yang lain. Lalu apakah kita boleh mengulang kembali sholat wajib yang sudah kita kerjakan? Jika diperbolehkan, sholat yang manakah yang akan dihitung bagi kita? Sholat yang pertama atau yang kedua? Pada dasarnya, kalau kita sudah melaksanakan satu sholat fardu, yang salah satu dari yang 5 itu, sudah tidak ada lagi kewajiban kita untuk melakukan sholat lagi. Asalkan sholat itu sudah sah, sudah memenuhi syaratnya, rukunnya, tidak ada yang batal dan sebagainya, sholat kita sudah sah. Dan urusan kemudian kita mengulanginya, maka dalam hal ini ada berbagai macam latar belakang. Bolehlah kita mengulangi sholat kita apabila misalnya kita ingin menemani orang yang ingin sholat tapi dia sendirian. Nah, pada saat itu boleh kita mengulangi lagi walaupun kita sudah merasa bahwa sholat kita yang pertama tadi sudah sah. Nah, bagaimana kalau orang mengulangi tapi merasa tadi sholatnya masih bermasalah? Bermasalahnya di mana? Ini yang perlu kita ketahui dulu. Kalau misalnya pertanyaannya adalah, saya merasa bahwa sholat saya tadi itu sudah saya kerjakan tapi kok rasanya kurang khusyuk, kurang khidmat. Lalu bolehkah saya mengulangi sholat saya? Kalau pertanyaannya bolehkah,
maka tidak ada larangan untuk mengulangi sholat. Tapi kalau pertanyaannya haruskah saya mengulangi sholat saya karena saya tadi tidak khusyuk, maka dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa khusyuk itu bukan bagian dari syarat sahnya sholat. Boleh saja kita mengulangi sholat yang kita anggap tadi tidak khusyuk, tapi jangan kemudian kita menganggap bahwa tidak khusyuknya kita dalam sholat itu berarti kemudian sholat kita tidak sah. Bukan begitu. Tidak khusyuk itu bukanlah syarat diterimanya sholat kita. Karena khusyuk itu tidak termasuk dalam salah satu di antara syarat ataupun rukun dari sholat. Bayangkan Rasulullah juga pernah sholat sambil menggendong anak. Bahkan bisa mempercepat sholatnya sebagai imam ketika mendengar ada anak kecil menangis di belakang. Bahkan Rasulullah pernah memperlama sujudnya gara-gara ada cucunya Hasan atau Husain itu nangkring di atas kepala beliau dan memperlama sujudnya. Semua ini kalau kita pandangnya tentu tidak khusyuk. Tetapi Rasulullah pernah melakukannya juga. Bahkan Rasulullah pernah juga sholat zuhur 5 rakaat. Karena beliau lupa ini berapa rakaat, jadi beliau sholatnya sampai 5 rakaat. Padahal beliau jadi imam. Lalu beliau melakukan sujud sahwi. Nah, semua ini terjadi pada Rasulullah. Apakah beliau kemudian menganggap sholat-sholat yang seperti ini batal dan harus diulangi? Jawabannya ternyata tidak. Karena sholat yang tidak khusyuk itu tidak merusak sholat. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau mau diulangi, silahkan saja. Pada dasarnya mengulangi sholat yang sudah kita lakukan itu pada dasarnya boleh. Bahkan bisa menambah nilai. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita sudah sholat yang pertama, kita anggap kurang khusyuk, lalu kita sholat lagi untuk yang kedua, yang lebih khusyuk. Kira-kira nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana? Apakah sholat yang pertama atau sholat yang kedua? Jawabannya sederhana saja, dua-duanya itu diterima dan dua-duanya saling menguatkan. Yang ini kurang khusyuk, dikerjakan dengan yang kedua. Tapi yang kurang khusyuk nilainya adalah sholat fardu, sholat wajib. Ini yang menjadi dasar utama. Tapi karena nilainya kurang, maka dikasih nilai yang berikutnya. Ibarat kata kita ikut ujian, lalu dapat nilainya kurang memuaskan, cuma dapat nilai C misalnya. Lalu dosennya mengatakan, ya sudah kalau mau ada yang perbaikan, ayo perbaikan. Lalu ada perbaikan. Ternyata hasil perbaikannya sama-sama C, ya sudah berarti C. Tapi kalau perbaikannya misalnya dapat nilai A, ya maka dapat nilai A. Yang C tadi itu akan diubah atau diganti ditambah dengan nilai yang lebih baik. Tentu saja yang akan diambil adalah mana yang lebih baik di antara semuanya, bahkan akan digabungkan keduanya sehingga nilai sholat kita menjadi lebih sempurna, lebih besar timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hasanah, terkadang saat kita selesai sholat di masjid, ada saja kejadian yang terkadang membuat kita kesal, seperti tertukarnya sandal yang kita miliki dengan sandal orang lain yang lebih jelek, atau diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu jika keadaannya seperti ini, apa yang kita lakukan? Dan bolehkah kita mengambil sandal seseorang yang mirip dengan yang kita punya? Memang ini agak memalukan ya, kita sholat di masjid. Masjid itu rumah Allah. Harusnya yang datang ke masjid itu adalah hamba-hamba Allah yang tidak ada niat lah untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Tapi lagi-lagi inilah realitanya di zaman kita sekarang. Seringkali kita menemukan fenomena ini. Keluar dari masjid ternyata sandal kita sudah tidak ada. Entah secara sengaja diambil oleh maling sandal, atau boleh jadi juga tanpa sengaja tertukar. Ada jamaah yang membawa pulang sandal kita. Syukur kalau masih ada tinggalannya, tapi kadang-kadang tidak ada yang ditinggalkan. Oleh karena itu bagaimana kita menghadapi fenomena yang seperti ini? Yang pertama prinsipnya adalah bahwa kalau ada harta kita yang diambil oleh orang, bukan berarti kita jadi boleh mengambil harta milik orang lain. Ini tidak berlaku hukum rimba. Saya dipukul maka saya harus memukul. Tidak. Sendal saya hilang, tidak berarti saya jadi halal mengambil sendalnya orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu juga punya hak. Maka kalau kita punya sendal hilang lalu kita ambil sendal orang lain lalu melakukan hal yang sama, akhirnya semua saling bertukar-tukar sendal aja kerjaannya. Nah, tetapi bagaimana kita mau pulang tidak ada sandal? Nah, kita bisa menghubungi pengurus masjid. Kita lapor, Pak, mohon maaf, tadi saya punya sandal seperti ini, ternyata sandal saya tidak ada. Lalu saya lihat ini ada sisa sandal yang kayaknya bukan punya saya, punya orang lain.
saya butuh sendal ini, bolehkah saya pinjam sejenak sampai rumah, nanti coba saya kembali lagi, saya antar lagi sendal ini. Jadi judulnya adalah meminjam, bukan mengambil, dan bukan menganggap ini sebagai gantinya. Karena juga ada yang berpikir, ternyata sendalnya yang rada jelek itu hilang, tapi ini ada sendal yang lebih bagus. Mungkin salah kaprah ketika mendengar ada ustadz berbicara, ambillah yang bagus-bagus dan tinggalkan yang jelek. Ternyata sendal yang bagus itu yang dibawa pulang dan sendalnya dia yang jelek itu yang ditinggal. Nah, ini tentu saja tidak boleh terjadi. Jadi judulnya adalah kalau memang ada sandal milik orang lain, kita minta izin kepada pengurus masjid. Atau boleh jadi ada juga pemilik sendal itu aslinya, kita minta izin sekedar untuk bisa pulang pakai sendal itu dengan niat nanti sendal ini akan kita kembalikan lagi ke masjid. Nah, di zaman sekarang inilah bukan hanya sandalnya jamaah, sandalnya imam pun hilang juga oleh malingnya yang tidak bisa bedakan mana sandal makmum, mana sandal imam. Lalu bagaimana jika kondisinya malah kita yang secara tidak sengaja memakai sendal orang lain karena terburu-buru ataupun khilaf? Sementara dalam kondisi tersebut tidak memungkinkan lagi untuk kita kembali ke masjid. Jangan kemana-mana, Tanya Hasanah akan kembali sesaat lagi. Dalam kasus justru kita yang mengambil sandal orang. Mungkin kita tidak sengaja, kita terburu-buru pulang, lalu ada sandal, kita main pakai aja. Begitu sampai di rumah, kita baru ingat ternyata ini bukan sandal saya. Berarti ini ada hak orang lain. Mungkin saat ini ada seorang yang lagi nangis-nangis di masjid kehilangan sandalnya. Maka kalau memang kita baru sadar saat itu, segera kita kembali ke masjid. Lalu kita beritahu, siapa tahu orangnya masih ada di situ. Setidak-tidaknya kita menghubungi pengurus masjidnya, kita minta maaf, tadi agak khilaf, salah mengambil sandal milik orang tanpa sengaja dan sekarang saya kembalikan. Semoga nanti pemiliknya bisa mendapatkannya kembali dan tolong carikan juga sandal saya yang mungkin sekarang malah sedang dipakai oleh orang yang sandalnya saya ambil. Kalau dua-duanya sepakat merujuk ke masjid, insya Allah pertukaran kembali sandal-sandal itu akan terjadi dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, kalau kita perhatikan, sandal-sandal yang kita pakai ke masjid itu memang harganya bukanlah harga yang terlalu mahal. Sehingga kalaulah misalnya kita tanpa sengaja terlanjur mengambil yang bukan hak kita, tanpa sengaja, keliru. Dan kita sudah jauh dari masjid itu, sudah keluar kota, bahkan mungkin sudah sampai luar negeri. Baru ingat, ternyata di sandal bukan sandal kita, apa yang bisa kita lakukan? Memang ada catatan di mana kita mengambil hak orang lain, tapi karena kita tidak sengaja untuk melakukannya, minimal kita punya niat, punya upaya untuk bisa mengembalikan sandal ini kepada yang punya. Kalau sudah tidak bisa lagi kita kembalikan, bagaimana? Setidak-tidaknya kita sudah menyiapkan seandainya orang yang punya sandal ini di akhirat nanti datang dan minta, mana sandal saya? Kita sudah siapkan sandal itu, tapi tidak berbentuk sandal tentu saja, dalam bentuk pahala kita bersedekah yang senilai dengan sandal itu. Sehingga kita siap-siap kehilangan pahala dari kita bersedekah senilai sandal, karena nanti orangnya akan datang di akhirat. Itu karena memang kita tidak mungkin bisa mengembalikannya di dunia, pasti akan dituntut juga di akhirat. Kita siapkan seonggok pahala yang akan kita berikan kepada orang yang sandalnya sempat tertukar dan kita ambil itu sebagai upaya berhati-hati, berjaga-jaga. Karena yang namanya mengambil hak orang lain itu kalau memang yang punya tidak rela, sampai akhirat pun urusannya tetap akan panjang. Dia akan minta kepada kita dan mintanya bukan sandal lagi tapi pahala senilai harga sandal itu. Maka kita bersedekah agar mendapatkan pahala, yang kita niatkan pahalanya akan kita berikan kepada orang yang nanti datang meminta pahala dari kita. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.